Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masih di Islam itu indah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah menantu idaman, mertua dambaan. Ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini semua yang nonton ini menjadi menantu idaman dan juga mertua dambaan dari menantunya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang kisah seorang menantu yang membelikan barang elektronik untuk mertua hingga puluhan juta. Subhanallah. Ini dia tayangannya. Ini luar biasa. Ini namanya menantu idaman nih. Nah Habib nih dalam Islam nih Habib ya supaya selalu kompak ya. Tidak terjadi konflik antara mertua serta menantu. Katanya nih ada adab-adabnya juga yang harus diperhatikan. Terutama mungkin ya mohon maaf nih. Yang mertua dan menantu ini tinggal satu atap. Ada aja nih permasalahan atau konfliknya biasanya. Silakan penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada perkataan, tadi sudah kita dengar dari Ustadz Maulana, ini memang menantu mertua, ya Allah. Zurghiban tazdad hubban. Makanya ada makalah orang Arab itu mengatakan zurghiban tazdad hubban. Datangnya jarang-jarang, jadi cintanya nambah. Kok gitu Bib? Kenapa datangnya jarang-jarang? Pengennya tengokin terus mertuanya Bib? Jadi bosan. Oh begitu. Biasanya kalau sering ketemu, itulah suka jadi konflik. Biasanya kalau sering ketemu, makanya zurghiban, bukan jarang-jarang juga, 7 tahun sekali enggak juga gitu. Katanya zurghiban tazdad hubban. Artinya datang itu jarang supaya menambahkan kecintaan. Seperti tadi Ustaz Maulana, minimal ngontrak. Kalau bisa jangan satu atap, kalau bisa. Cuman kan kita garis tengahi, rezeki orang kan berbeda-beda. Jadi terus kita garis bawahi artinya datang jarang-jarang itu insya Allah menambahkan kecintaan. Cuma memang rezeki orang itu kan berbeda. Ada yang sanggup sampai dia ngontrak, ada yang nggak sanggup. Itu kita harus pahami. Walaupun dipaksakan juga tidak bisa, itu yang harus kita pahami. Tapi tetap berusaha. Jadi adab-adabnya apa? Pertama, jaga wa khaligin nas bi khuluqin hasan. Mau jadi menantu atau tidak jadi menantu, intinya khususnya kita tinggal di tempat orang nih. Walaupun itu mertua, namanya tempat orang, tinggal. Khaligin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Bangun pagi, ini sudah numpang, bangun siang, nggak sholat subuh misalnya. Terus nunggu makan langsung makan saja. Artinya boleh saja memang sudah disiapkan, tapi minimal kan beli berasnya, beli bawangnya minimal. Walaupun mertua kita mungkin tidak mengharapkan, tapi kan itu ada pandangan tersendiri. Bagi seorang menantu gitu Sasyam nantinya. Iya nih ya, lagi ngayal banget. Ya, seperti bawa dari pulang dari mana-mana tuh ada bawaan. Terus ngobrol sama mertua, tanyakan apa kabar segala macam di tempat di tempat ruang makan tuh ada obrolan, walaupun sedikit ada obrolan, nggak datang-datang masuk kamar terus nggak keluar-keluar, besok pas kerja baru keluar. Nah ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus, yang kurang adabnya seperti itu. Dan juga adab-adab, misal contohnya kita ada ipar misalnya.
Nah ini kan ipar sama ipar ini kan batal wudhu. Nah di sini kita harus jaga kita punya auratnya ipar, tidak boleh terlalu campur, tidak boleh berdua saja dengan ipar karena dia batal wudhu sama kita. Itu pertama. Lantas kalau ditanyakan auratnya menantu sama mertua. Nah ini, karena pertama menantu tidak batal wudhu sama mertua, itu pertama. Kedua, batasan auratnya bagaimana? Ulama menggarisbawahi yang boleh terlihat, kepala boleh, muka boleh, tangan boleh, kaki sampai betis boleh, sisanya tidak boleh. Nah itu aurat ya, artinya saya ulang lagi, kepala, muka, tangan sampai kaki itu boleh. Iya. Di atas lutut sudah tidak boleh lagi. Tapi gini Bib, maaf Bib nih, maaf banget nih. Tapi kan kalau kita ketemu sama mertua yang mungkin sakit gitu ya, Oke. mungkin sakit nih karena memang anak-anaknya nggak ada yang lain, cuma menantu cuma kita doang. Yang betul yang mertua sakit perempuan. Nah ini udah nggak bisa mandi lagi, nggak bisa berdiri sendiri. Ini bagaimana nih Bib? Boleh nggak kita ikut bantu? Ini kan masalah daruroh kalau memang sudah tidak bisa lagi dan tidak ada uang menyewa perawat misalnya. Iya. Tapi tetap masih bisa diusahakan sebenarnya mandi tidak harus telanjang kan, maaf tidak harus terbuka semua. Minta dipakein kain supaya dia harus mandi. Kalau memang bisa seperti itu secara darurat silahkan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau memang masih dihindarkan, kalau ada yang lain lebih bagus. Oh ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih Afwan. banyak Bib penjelasannya. Ini apakah benar dalam Islam nih ya, sangat melarang keras bahwa menantu ini menikahi mertuanya sendiri. Ini karena ini nauzubillah min zalik, ini kan kalau kita bicara masalah orang yang nggak paham dengan agama, ini kadang-kadang suka ngaco nikahnya. Nah ini ya harus dijelaskan sama guru kita Ustadz Maulana supaya orang nggak salah dalam masalah pernikahan. Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol guru kita Ustadz Izin Maulana. Habib, izin Sasam. Saya lanjut aja dari Habib ya. Tadi tinggal sama mertua. Saya juga lanjut dari Ustaz Sam. Anjuran untuk sunnah untuk dipangku sama mertua. Lihat dulu mertuanya. Harus mertua laki-laki, tidak boleh mertua perempuan. Karena dalam surah An-Nisa ayat 23 disebutkan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu dan mengawini istri-istri anak kandungmu. Dalam hal ini mertua dan menantu. 4 wanita yang haram dinikahi. Kenapa? Karena sebab hubungan perkawinan siapa itu? Mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Jadi 4 wanita ini haram dinikahi disebabkan ikatan pernikahan. Karena ingat, ikatan pernikahan itu adalah merupakan suci yang diatur dalam Al-Quran. Jadi hati-hati, ada urutannya sebenarnya. Urutannya untuk secara keseluruhannya. Sosok laki-laki bisa menikahi perempuan manapun. Yang penting jangan menikahi yang urutan ini. Yang pertama, ibu kalian tidak boleh menikahi ibu. Anak-anak kalian yang perempuan tidak boleh. Siapa lagi? Saudara kalian yang perempuan. Saudara-saudara bapak kalian berarti bibi. Saudara-saudara ibu kalian, tante sama aja bibi tante ya. Iya sama aja. Kan, apalagi anak perempuan dari saudara kalian, ponakan. Saudara apalagi anak perempuan dari saudara laki-laki tadi, saudara perempuan. Pokoknya ponakan-ponakan tidak boleh. Ini secara dijabarkan ini satu-satu persatu supaya kita harus hati-hati. Apalagi ibu kalian, maaf ibu susuan. Sekali lagi ibu susuan tidak boleh menikahinya. Siapa lagi? Saudara persusuan. Siapa lagi? Ibu istri kalian. Dalam berarti siapa tuh? Mertua. Mertua tidak boleh. Selama-lamanya. Sekalipun sudah meninggal, sekalipun sudah cerai, lantas ada keinginan untuk menikahi mertua, tidak boleh. Selama-lamanya tetap mertua. Tidak ada mantan mertua. Wih, luar biasa. Semangat ini, soalnya mertua saya nonton. Oh iya. Istri kalian yang dalam pemeliharaan, istri anak kandung kalian, tidak boleh. Misalkan dia menikahi wanita yang bawa anak, itu tidak boleh dinikahi. Apalagi menghimpun perkawinan dengan 2 perempuan yang bersaudara. Ada pertanyaan tadi di ending di segmen sebelumnya kata Mas Fadli. Jadi gimana? Turun ranjang. Bagaimana dengan turun ranjang? Kalau turun ranjang boleh karena yang satu sudah meninggal Ya. atau sudah pisah. Kalau naik ranjang, Ustaz, Naik ranjang berarti perempuannya naik. kakaknya gitu Kakak. ya? Kakaknya. Ya, kakaknya bisa. Bisa. Sepanjang sudah tidak boleh
Tidak boleh memadu dua perempuan yang bersaudara. Harus ceraikan satu baru nikahi satu. Atau meninggal yang satu, nikahi yang satu. Jadi gini, saya minta maaf nih Ustadz nih ya. Ya. Ada pertanyaan yang masuk Ya. ini dari jamaah juga Ya. ini. Bagaimana caranya jika mohon Ya. maaf ya, mungkin ya sudah ada Mungkin. rasa antara mertua dan menantunya nih. Apakah baiknya tidak harus dikomunikasikan dulu atau mungkin tidak silaturahmi dulu ya, tidak ketemu. Sepertinya agak jauh-jauhan gitu karena takutnya kalau masih berkomunikasi itu malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya harusnya, maaf ya, ini camkan hukum, tidak boleh dipermainkan, tidak ada. Jadi saya setuju sama Habib tadi. Sebaiknya mundur dulu, Iya, jauh-jauhan, jauh-jauhan. tinggal jauhan. Takutnya ada apa? Karena mertua Nauzubillah min sama istri itu mirip. Mohon maaf, tetap memposisikan, ingat ya, mertua adalah orang tua kita. Sekali lagi, mertua adalah posisi orang tua. Makasih banyak Habib, langsung ditegaskan. Iya. Selama-lamanya. Ya jadi intinya gini ya buat jamaah yang ada di rumah ya, bicara masalah tentang peraturan pernikahan ini bukan seenak-enaknya kita bikin aturan sendiri. Jadi semuanya itu memang sudah digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran. Mungkin buat jamaah Islam itu indah yang mungkin tadi agak skip kelewatan, tinggal cari aja di surah An-Nisa, itu ada penjelasannya lengkap sekali siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan nih, yang menunggu pertanyaan ini dijawab, langsung aja sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, sesuai dengan janji kita sama jamaah, hari ini kita jawab pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Pertanyaan pertama untuk Ustadz Maulana. Yeah. Assalamualaikum dari hamba Allah. Bagaimana saya menghadapi menantu yang sifatnya tertutup Ustadz? Kadang kalau bertemu menantu saya diam aja. Jadinya saya yang serba salah, takutnya saya udah berbuat salah sama dia. Makanya saya memperlakukan lebih daripada menantu yang lain supaya dia nyaman ketika silaturahim sama saya. Tapi ternyata menantu yang lain salah paham. Dibilang saya lebih sayang kepada si menantu saya ini. Padahal dia yang tertutup. Dan semua anak saya malah memusuhi dan mendiamkan saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Supaya anak dan menantu saya ini nggak salah sangka lagi sama saya sebagai mertua. Intinya kepada siapapun tidak ada orang yang mau tidak diadil, artinya tidak berlaku adil padanya atau zalim jatuhnya. Lawan dari adil adalah zalim. Orang yang tidak berlaku adil berarti dia sudah berbuat zalim. Maka yang pertama yang harus dilakukan mertua menghadapi ada beberapa menantu. Sikap orang tua dalam alat ini mertua harus berbuat adil kepada semua anak-anaknya. Nah ini nih. Dan ketika tidak berlaku adil maka disebut zalim. Jadi caranya gini, ya namanya manusia, mohon maaf perlakuan kepada yang satu pasti ada perbedaan di hati. Sekali lagi ada pasti perbedaan di hati. Cuma harus yang menjaga perasaannya. Sekali lagi menjaga perasaannya. Karena berlaku adil itu tidak mesti sama. Bukan rata. Bukan rata. Jadi ini kayaknya saya ambil contoh, enggak usah saya jauh-jauh. Iya. Saya menantu, ada 3 menantu di rumah, sekarang sudah ada 4 ya. Di rumah mertua saya ada 4 sudah. Saya diperlakukan mungkin beda sama yang lain karena saya jarang ada di rumah. Jadi mungkin tugas-tugas yang dalam rumah jaga anak-anak bukan saya yang disuruh. Masya Allah. Ya, atau disuruh-suruh belanja bukan saya. Karena mempersisikan keadaan. Jadi membagi porsi masing-masing. Jadi jangan salah paham ya Ustadz. Jangan ya. salah paham, karena anak Nabi Adam ada 2. Ya. Kan Qabil dan Habil. Ya. Qabil itu dikasih tugas untuk menjaga berkebun. Berkebun. Sementara Habil ditugaskan Beternak. untuk beternak. Mm-mm. Sesuai kapasitasnya. Tabe Ustadz. Woi, Iya. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Sam, handphonenya Iya. bagus sekali ya. Tulisannya besar. Oh, tulisannya besar. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam Jika warahmatullahi seorang mu'alaf yang sudah memastikan tinggal Tanggal. Oh tahu, astagfirullah. Memastikan tanggal kedatangannya dari negaranya ingin berkenalan dengan calon mertua, tapi selalu ditolak karena alasan mertua tersebut masih trauma pada seorang yang dulu pernah juga berjanji untuk datang kepada anak perempuannya. Namun tidak jadi datangnya karena kendala kan luar negeri lagi lockdown dan sebagainya. Dari calon mertua tersebut selalu membanding-bandingkan orang yang mualaf ini dengan berita dan kasus kriminal yang marak terjadi di TV. Sedangkan yang dibandingkan tidak seperti itu sebenarnya. Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali ini tentang hal yakin meyakinkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu amalan yaitu istikharah.
Jadi mengajarkan satu amalan yaitu istikharah. Jadi bukan hanya calonnya yang istikharah, mungkin mbaknya yang bertanya adalah calonnya, si mu'allaf tadi, tapi juga orang tuanya pun harus istikharah. Apakah benar akan menerima menantu yang seperti ini? Apakah dia harus menerimanya? Namun tidak boleh kita menolak orang kalau orang tersebut belum mencoba. Artinya dia sudah punya niat baik, ya udah terima aja dulu. Dan kita nggak boleh suudzon sama manusia, ya. Tugas kita itu hidup di dunia ini berhusnudzon sama orang lain, berbaik sangka sama orang lain. Jadi apapun yang terjadi tidak semua manusia sama. Kalau ada berita kriminal yang ada di TV, kenapa ada beritanya? Ya karena jarang terjadi. Kalau udah umum terjadi, tidak ada lagi beritanya. Jadi jangan terpengaruh dengan berita yang ada di TV, jangan terpengaruh dengan berita yang lagi ini, banyak kriminal. Dia masuk TV karena jarang terjadi gitu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat satu, yang berbuat baik masih lebih banyak daripada itu. Subhanallah. Tabe ini Ustadz, masih ada pertanyaan. Oh, apa pertanyaannya? Pertanyaan pribadi aja lah. Oh, iya. Iya. Sebelum saya menikah ini Ustadz, ya Rabbi, saya akan butuh ilmunya Ustadz. Apa? Nah ini utamanya tentang mertua menantu Ustadz. Apakah dalam Islam ini bolehkah seorang menantu itu ikut campur kepada rumah tangga atau mertua ikut campur ke penantunya? Ya, atau tidak boleh sama sekali? Gitu. Sebenarnya aturan ini ada. Boleh nggak mertua? Jawabannya boleh, asalkan jamaah jangan kemana-mana. Boleh asalkan jamaah jangan kemana-mana. Karena saya akan jelaskan sesaat lagi. Oh baiklah kalau begitu. Jadi jamaah sekalian jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah. Alhamdulillah. Emang Ya boleh? iyalah, kan ada anak.